Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajarah Maheda dengan NIM S1S124033. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu topiknya terkait pembangunan jaringan komputer. Nah, sebelum itu kita masuk dulu pada pengantar terkait jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer merupakan suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, baik itu komputer, laptop, maupun perangkat jaringan lainnya, agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Dengan adanya komputer, setiap perangkat yang terhubung tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu sistem komunikasi yang terintegrasi. Nah, koneksi dalam jaringan komputer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan kabel atau biasa disebut wired, serta menggunakan media nirkabel atau biasa disebut wireless. Nah, jaringan kabel umumnya menggunakan kabel UTP atau fiber optik, sedangkan jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang radio melalui perangkat seperti access point dan wireless router. Nah, tujuan utama jaringan komputer adalah untuk memudahkan proses berbagai sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ini tidak hanya berupa data atau file, tetapi juga perangkat keras seperti printer, scanner, serta koneksi internet yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna dalam satu jaringan. Hal ini membuat penggunaan perangkat menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu, jaringan komputer juga berperan penting dalam pengelolaan dan keamanan data. Dengan jaringan, data dapat disimpan secara terpusat sehingga lebih mudah diatur, diakses, dan diamankan. Dalam lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun perusahaan, jaringan komputer menjadi kebutuhan yang sangat penting karena jaringan memungkinkan komunikasi antar pengguna berjalan dengan cepat, mendukung kolaborasi kerja, serta meningkatkan produktivitas. Nah, oleh karena itu, sebelum membangun suatu jaringan, diperlukan pemahaman dasar mengenai konsep jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, serta jenis-jenis topologi jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini merupakan bentuk atau pola hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi menggambarkan bagaimana perangkat seperti komputer, switch, router, dan access point saling terhubung satu sama lain, baik secara fisik maupun secara logis. Pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan, kemudahan instalasi, serta proses perawatan dan pengelolaannya. Nah, setiap topologi jaringan tentunya mereka memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang sering digunakan dalam pembangunan jaringan komputer, seperti topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Dan masing-masing topologi ini memiliki cara kerja yang berbeda dalam menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Untuk lebih lanjut, pertama kita masuk dulu pada topologi bus. Topologi bus, seluruh perangkat jaringan dihubungkan menggunakan satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur komunikasi bersama. Setiap perangkat akan mengirim dan menerima data melalui kabel tersebut sehingga semua perangkat berbagi media transmisi yang sama. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya instalasi yang relatif murah karena hanya membutuhkan satu kabel utama serta penggunaan kabel yang lebih sedikit dibandingkan topologi lainnya. Selain itu, topologi ini cukup sederhana dalam hal pemasangan, namun topologi bus memiliki kelemahan yang cukup besar, yaitu jika kabel utama mengalami kerusakan atau putus, maka seluruh jaringan akan terganggu dan tidak dapat berfungsi secara normal. Selain itu, jika jumlah perangkat semakin banyak, maka kinerja jaringan dapat menurun karena terjadi tabrakan data. Nah, sementara itu, pada topologi ring, dia akan menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam bentuk lingkaran, di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan dua perangkat lainnya. Nah, contohnya ini pada gambar di sebelah kanannya.
Nah, pada topologi ini data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Sistem pengiriman data yang teratur menjadi salah satu kelebihan topologi ring karena mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Namun, kelemahan utama topologi ring adalah ketergantungan antar perangkat. Jika salah satu perangkat atau koneksi mengalami gangguan, maka aliran data akan terputus dan menyebabkan seluruh jaringan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, topologi ring kurang fleksibel dan jarang digunakan pada jaringan modern yang membutuhkan tingkat keandalan dan kemudahan pengelolaan yang tinggi. Nah, topologi selanjutnya adalah topologi star, yang merupakan salah satu topologi jaringan paling banyak digunakan pada jaringan komputer modern. Nah, pada topologi star ini, seluruh perangkat jaringan seperti komputer, printer, dan access point terhubung secara langsung ke satu perangkat pusat yang biasanya berupa hub atau switch. Perangkat pusat tersebut berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Salah satu kelebihan utama topologi star adalah kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat atau kabel, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya, karena setiap perangkat memiliki jalur koneksi tersendiri ke perangkat pusat. Hal ini membuat proses troubleshooting menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, topologi star juga mudah dikembangkan. Penambahan perangkat baru dapat dilakukan tanpa mengganggu kinerja jaringan yang sudah ada. Cukup dengan menghubungkan perangkat tersebut ke switch atau hub, karena keunggulan-keunggulan tersebut topologi star sangat cocok digunakan pada jaringan-jaringan perkantoran, sekolah, maupun gedung bertingkat termasuk. Kemudian pada topologi mesh dan tree, yang pertama untuk mesh dulu. Nah, topologi mesh ini topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Dengan ada banyak jalur koneksi, topologi mesh ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena jika salah satu jalur mengalami gangguan dan masih dapat dikirim melalui jalur lain. Hal ini membuat topologi mesh sangat cocok digunakan pada jaringan yang membutuhkan kestabilan dan keamanan tinggi. Namun kelemahannya terletak pada biaya dan kompleksitas instalasinya. Karena semakin banyak perangkat yang digunakan, maka semakin banyak pula kabel dan konfigurasi yang diperlukan. Sementara itu pada topologi tree, ini adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star yang disusun secara bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan berskala besar seperti perusahaan besar, kampus, atau gedung dengan banyak lantai. Struktur bertingkat pada topologi tree memudahkan pengelolaan jaringan yang luas namun membutuhkan perencanaan dan konfigurasi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kami diberikan studi kasus, yaitu terdapat gedung A memiliki 2 lantai. Saat lantai pertama berisi 10 komputer dan 10 laptop, lantai kedua juga memiliki 10 komputer dan 10 laptop tanpa port LAN. Kita diminta buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Dengan catatan alamat address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, untuk mengerjakan studi kasus tersebut, pertama kita tentukan dulu rancangan topologi jaringan yang kita gunakan. Di sini rancangan topologi jaringan yang saya gunakan adalah topologi star. Pemilihan topologi star didasarkan pada kondisi gedung yang terdiri dari 2 lantai, jumlah perangkat yang tidak terlalu banyak, serta kebutuhan jaringan yang masih bersifat sederhana namun tetap membutuhkan koneksi yang stabil. Nah, nanti pada topologi star ini, seluruh perangkat jaringan tidak saling terhubung secara langsung, melainkan terpusat pada satu perangkat utama sebagai pusat jaringan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setiap lantai memiliki jalur koneksi tersendiri menuju router, namun struktur jaringan tidak disusun secara bertingkat atau hierarki yang kompleks seperti topologi tree, tidak. Karena di sini kita hanya menggunakan topologi star, yang mana meskipun terdapat lebih dari satu switch, rancangan jaringan ini tetap dikategorikan sebagai topologi star.
Nah, setelah kita menentukan rancangan topologi yang digunakan, selanjutnya adalah kita menentukan perangkat jaringan yang disiapkan. Yang pertama itu ada perangkat utama, yaitu router. Sebelumnya kita di sini memakai Keystroke. Nah, untuk perangkat yang pertama itu ada router yang berfungsi sebagai pusat jaringan. Router ini bertugas mengatur lalu lintas data antar perangkat, menghubungkan jaringan antar lantai, serta melakukan pembagian alamat IP kepada seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan adanya router, seluruh komunikasi data dalam jaringan dapat dikendalikan secara terpusat. Perangkat selanjutnya adalah switch. Ini untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang menggunakan kabel seperti komputer dan printer atau laptop. Nah, pada studi kasus yang diberikan, switch ditempatkan pada masing-masing lantai untuk memudahkan pengelolaan jaringan dan distribusi koneksi. Switch berfungsi sebagai penghubung antar perangkat kabel sebelum data diteruskan ke router. Nah, sementara untuk mendukung koneksi nirkabel, kita gunakan access point yang menyediakan layanan Wi-Fi. Access point memungkinkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Sementara pada gedung A, access point ditempatkan di setiap lantai agar jangkauan sinyal Wi-Fi merata dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Perangkat klien yang digunakan dalam jaringan ini adalah komputer atau PC, serta yang berfungsi sebagai alat utama bagi pengguna untuk mengakses jaringan. Selain itu, kita juga menggunakan laptop sebagai perangkat klien nirkabel. Perangkat ini terhubung ke jaringan melalui access point, sehingga pengguna dapat mengakses jaringan secara fleksibel tanpa terikat oleh kabel. Selain media transmisi data, digunakan kabel UTP yang berfungsi untuk menghubungkan router, switch, access point, dan komputer. Kabel ini digunakan karena mudah dipasang, memiliki biaya yang relatif terjangkau, serta mampu mendukung kecepatan transfer data yang baik untuk jaringan lokal. Nah, kita masuk pada penyelesaian dari studi kasus tersebut, yaitu instalasi dan konfigurasi jaringan. Baiklah, kita masuk dulu pada Keystroke Packet Tracker-nya. Nah, di sini kan pada studi kasus yang diberikan, jaringan dibangun menggunakan satu router tanpa menggunakan port LAN karena jaringan bersifat lokal. Nah, perangkat router yang digunakan adalah kita pakai yang kita harusnya pakai yang ini. Kita pakai yang WRT300N. Nah, dengan alasan router ini memiliki GUI atau Graphical User Interface sehingga memudahkan proses konfigurasi, terutama bagi kita untuk pemula ya. Nah, setelah kita menempatkan router WRT300N, selanjutnya kita gunakan switch. Kita pakai switch 2960. Nih, kita pakai switch yang ini. Sebagai penghubung perangkat kabel. Kemudian kita tambahkan 10 unit PC dan 10 unit laptop sebagai perangkat klien. 10 unit PC.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seluruh komputer dan laptop pada lantai 1 dihubungkan ke switch secara manual menggunakan kabel. Di sini kita koneksikan dulu. Ini kita koneksikan ke sini. Lalu ini kita koneksikan ke sini. 2. Ini ke sini. 4. Ini lagi kita hubungkan, karena ini kita gunakan cara manual. Ke-6. Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-10. Lalu kita tambahkan untuk laptop. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Kita hubungkan lagi ke switch. 11. Aduh. Ini kita hubungkan semuanya. Loh. Nah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah 20
komputer dan laptop terhubung ke switch. Kemudian koneksi antara router dan switch itu dilakukan dengan menghubungkan Ethernet 1. Tadi kan kita menghubungkan Ethernet 1 pada router ke port. Oh, ini kita mau hubungkan routernya. Ini pakai Ethernet 1, kemudian ini kita pakai gigabit. Nah, kita perbaiki dulu tata letaknya. Nah, habis itu kita konfigurasi router itu dilakukan melalui GUI WRT300N. Nah, pada bagian Nah, pada bagian internet connection type di GUI internet connection type ini kita tetap menggunakan DHCP karena router akan berfungsi sebagai pusat pembagian IP address dalam jaringan lokal. Selanjutnya pada pengaturan IP address diberi alamat 192.168.0.1 sebagai gateway utama jaringan. Fitur DHCP server diaktifkan, ini enable, untuk mempermudah pembagian IP address ke perangkat klien. Pengaturan start IP address dimulai dari 192.168.0.0 karena alamat 01 itu sudah digunakan oleh router. Kemudian pada bagian maksimum number user yang ini kita isi jadi 50. Batasnya itu kita sampai 50 yang berarti dapat terhubung ke jaringan melalui router tersebut itu sebanyak maksimalnya 50 perangkat. Nah, subnet mask yang digunakan itu ini. Nah, yang sudah 255.255.255.0. Setelah seluruh pengaturan selesai, konfigurasi disimpan dengan menekan Save Settings. Nah, ini. Untuk konfigurasi wireless pada router, nah sementara ini wireless ini kita tidak perlu apa-apakan karena nanti kita gunakan nanti di lantai 2 karena ini kita baru memulai untuk lantai 1 dulu. Nah, setelah itu konfigurasi routernya selesai, dilakukan pengujian koneksi pada PC. Lanjut pada PC. Nah, kita di desktop, kita IP conversion. Nah, ini pada masing-masing PC kita lakukan pengujian koneksi. Nah, masuk ke menu desktop sudah. Habis itu kita pilih ini IP configuration-nya DHCP. Nah, ini sudah muncul di sebelah kanan DHCP request successful. Kemudian yang ini kita ganti menjadi automatic. Nah, kemudian kita beralih di command prompt. Kita ping routernya. Ping 192.168.0.1. Nah kita lihat di sini. Di sini pengujian yang kita lakukan itu sudah berhasil, maka koneksi antar PC dan router sudah berjalan dengan baik.
Coba kita coba untuk yang ini. PC. Aduh. Nah, ini coba. Desktop IP-nya. Oh, kita ubah juga yang ini. Nah, kita tes lagi. Berapa dia ini? Ini dia 03. Nah, ini juga sudah berhasil kita koneksinya. Kemudian ini kita semuanya kita hubungkan. Ini config desktop, kita ubah jadi DHCP otomatik. Nah, sudah 04. Kita pin 192.168.01. Salah. Aduh. Salah guys, 168. Lalu ini lagi ayo kita konfigurasikan. Nah, ping 192.168.01. Nah, kita lanjutkan di semuanya. Sudahkah ini? Oh, sudah ini. Desktop IP configuration DHCP. DHCP otomatik. Desktop konfigurasikan DHCP otomatik. Nah, IP address-nya jadi 8. Ini kita konfigurasikan lagi. Nah, jadi 9. IP 9 ini stop. Ini jadi 10. Desktop IP address DHCP otomatik. Nah, 11. Lanjut lagi IP-nya DHCP otomatik jadi 12. Lalu ini lagi config DHCP. Salah sih. Nah, ini guys. Oh, jadi 13. Desktop IP configuration
DHCP automatic IP address dapat 14. Habis itu lanjut lagi desktop IP configuration DHCP automatic 15. Habis itu lagi desktop IP configuration DHCP automatic IP address-nya jadi 16. Terus itu ini lagi config IP configuration-nya maka successfully 17. Habis itu ini lagi config. Oke, bisa juga lihat sini. Nah, sudah. Desktop DHCP 19. Config ini. Nah, habis itu yang terakhir kita configuration DHCP automatic. Nah, IP address-nya jadi 20. Kita coba cek. Coba kita cek ping 192.168.0.3.15. Kita cek koneksinya. Nah, kita lihat. Nah, itu sudah jaringannya sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita kan sudah mengatur semuanya IP configuration-nya dari DHCP, dari static kita ubah ke DHCP dan kita kasih automatic. Nah, ini kita buat itu untuk di lantai 1. Sebelum kita lanjut untuk di lantai 2, kita menambahkan dulu background jauh kita tambah. Kenapa ya? Terang dong. Oke. Nah, lalu kita kasih keterangan ini untuk lantai 1. Kita lanjut untuk di lantai 2, kita kasih dulu background warnanya biar lebih kelihatan rapi untuk membedakan di lantai 1 dan di lantai 2. Lantai 2 kita kasih warna oke. Nah, kita kasih keterangan dia untuk lantai 2. Aduh. Nah,
Nah, makanya kita kasih arrow. Nah, pada lantai 2 ini kita menggunakan satu router yang sama. Maka kita taruh dia di tengah sini routernya. Ini kita perbaiki dulu. Anak. Aduh. Nah, kita untuk pengujian awal digunakan satu PC terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan kita tetap pakai 20 ya, 10 komputer laptop, tapi kita pakai dulu. Alamak, mana ini? Kita gunakan dulu satu PC. Nah, di sini karena di lantai 2 ini koneksi yang digunakan adalah nirkabel, maka dilakukan perubahan pada perangkat PC melalui tab physical. Tab physical dengan mematikan PC terlebih dahulu. Kita matikan dulu PC-nya. Lalu kita ganti modulnya dengan ini WMP300. Lalu kita kasih nyalakan kembali. Nah, maka dia akan langsung terhubung di router. Jadi PC ini tidak dapat dihubungkan ke switch karena switch hanya digunakan pada koneksi kabel. Oleh karena itu, koneksi dilakukan secara wireless di lantai 2. Kemudian pada PC di lantai 2 ini pengaturan IP dilakukan secara manual dengan masuk ke desktop, IP configuration, dua. Berarti ini kita jadi 192.168.0 karena tadi sudah sampai di 22, sekarang di 23. Ininya gateway-nya, default gateway-nya kita isi untuk router 192.168.0.1 jadi static. Nah, selanjutnya kita coba teks koneksi dulu untuk kita ping untuk memastikan PC tetap terhubung ke router. Selanjutnya dilakukan kita ping ke router dulu untuk bisa memastikan 1801. Kita lihat. Nah, ini artinya PC tersebut masih terhubung ke routernya. Kemudian kita mau cek koneksi untuk perangkat di lantai 1. Ping 192.168.0.2. Not fine. Tidak ada. Not find host. Coba kita coba dulu cek namanya. Coba kita coba cek dulu. 02 harusnya kan ada. Oh, ping 192.168.0.2. Nah, ini artinya di lantai 1 juga
PC-nya masih terhubung ke router. Maka kita lanjutkan untuk kita coba lagi untuk ping di 192.168.22. Maka kita tambahkan dulu sampai 10 PC. Nah, kita coba sambungkan lagi. Ini kita matikan. Ini kita kasih keluar, kita ganti dengan kita kasih nyala. Itu bagian desktop, configuration-nya statis. Ini menjadi 92.168.023. 192.168.023. Sudah ada. Berarti 192.168.024. Nah, ini kita anukan di default gateway-nya pada router. Ini otomatis ya. Nah, itu sudah berhasil. Kita coba cek dulu yang di sebelahnya. 23. Kita ping PC yang di sebelahnya. Ping 192.168.023. Nah, ini artinya koneksinya juga berhasil. Maka kita lanjutkan lagi sampai membentuk sampai 20 perangkat. Ini di untuk laptop 1, 2, 3, Nah, kita sambungkan, ininya kita off, kita ganti modulnya jadi yang WP300. Kita kasih nyala, kita konfigurasikan secara statis itu jadi 168.0 sekarang adalah 25. Nah, ini jadi 168.0.1. Ini jadi statis. Nah, kita cek, kita ping yang di sebelahnya, ping 192.168.024. Nah, dia berhasil terkoneksi. Lalu kita lanjut lagi, kita matikan dulu, baru kita ganti modulnya. Kita harus nyala kembali, lalu kita konfigurasikan. Ini statik, berarti sekarang dia jadi 026. Ini jadi statik. Kita cek kembali yang di sebelahnya. Sampai 25. Nah, dia tetap terkoneksi. Kita lanjut lagi, matikan, ini kita ganti, salah, ini kita ganti.
ini kita kasih nyala kembali, lalu kita konfigurasikan menjadi static, berarti ini jadi 27 02168 027 jadi static. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ini. Kita matikan, kita ganti modelnya jadi MP300, kasih nyala, lalu kita konfigurasikan jadi 192.168.027. Ada 178 192.168.028 192.168.021 ini jadi static. Nah, lagi matikan, kita ganti pakai MP300N, kita nyala. Habis itu kita konfigurasikan. Di sini berarti static jadi 029 ini jadi static. Nah, lanjut lagi di sini. Matikan dulu. Lalu kita ganti modulnya, kita pakai yang MP300, kita kasih nyala kembali, kita konfigurasi jadi 30 192.168.030 192.168.01 ini static. Lanjut lagi PC yang lain, matikan, kita ganti ini, habis itu kita pakai yang ini, habis itu kita kasih nyala lagi, kita ganti konfigurasinya jadi 31 192.168.031 ini. Jadi kita pakai 192.168.031 ini jadi static. Nah, kita lanjut lagi untuk ini. Kan kita ganti, kita harus nyala, IP configuration-nya static D1 D32 192.168.0.32 router ini static. Nah, terhubung, habis itu kita lanjut lagi. Nah, kalau laptop dia ini sudah pakai deh, coba kita cek dulu. Kasih mati dulu, kita kasih keluar dulu, kita pakai WM300N, kita kasih nyala kembali. Nah, desktop 32-nya berarti di sini 33 192.168.033 192.168.031 static. Nah, untuk laptop juga terhubung. Matikan, ganti jadi kita kasih nyala, IP configuration-nya kita ganti 34 192.168.034 192.168.01 static. Kita cek koneksinya dulu untuk yang di sebelahnya. Ping 192.168.0.32
Nah, ini dia terkoneksi. Kemudian lanjut lagi. Matikan, kita ganti pakai PC300M. Aduh. Ini kita kasih nyala, kita konfigurasikan statik 34 berarti 35 sekarang. 192 168 035. Terus itu nya 168 0.1. Ini jadi statik. Oke. Kita lanjut lagi. Kita matikan dulu, kita kasih keluar, kita ganti terusnya stop 35 36. 192 168 0.36. Jadi 192 168 0.1 statik. Matikan, ganti, menyalakan, konfigurasikan 3637. 192 168 0.37. 192 168 0.1 statik. Nah, lanjut lagi. Kita matikan. IP configuration-nya statik 3738 192 168 0.38. 192 168 keluar 9 168 0.9 statik. Dia 940. Satu statik. Nah, kita menyalakan desktop 192 168 0.41. 192 168 0.1 statik. Oh, ini belum. Coba 40. Ini 192 168 loh, kita belum ganti ininya, harusnya pakai WP 300. Nah, IP config-nya statik jadi nah,
Nah, udah tersambung. Nah, setelah pengujian berhasil, konfigurasi yang sama kan sudah diterapkan pada 10 PC dan 10 laptop di lantai 2. Seluruh perangkat wireless diatur menggunakan IP statik secara berurutan. Nah, tadi kita mulai dari 23 sampai 42. Nah, kemudian pengujian koneksi dilakukan antar perangkat wireless. Kita sudah melakukan pengujian antar perangkat, kita coba di 92.168.37 0.37 Nah, juga kita lihat bahwa koneksinya telah berhasil. Nah, ini sudah kita lihat sudah terhubung semua. Maka berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, jaringan komputer pada gedung A berhasil dibangun menggunakan satu router Cisco WRT300N yang ini. Oh, juga ya. Nah, dengan kombinasi koneksi kabel di lantai 1 dan juga di lantai 2 dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Yang menggunakan wireless. Jadi baik menggunakan DHCP maupun IP sendiri atau IP statik, itu mereka sama-sama terkoneksi berhasil, yang artinya koneksinya terbaik untuk digunakan. Gedung A. Save. Maka dari apa yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah melakukan instalasi dan konfigurasi untuk gedung A, saya rasa cukup untuk penjelasan dari studi kasus ini, penyelesaiannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.